Selamat datang di Zona Narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, Zona Narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di tengah cuaca mendung yang mengancam, seorang nenek yang sangat mempercayai mitos-mitos kuno berjuang untuk melindungi cucunya dari hujan yang akan turun. Dengan ritual menaburkan garam dan bumbu dapur, ia berharap dapat menghentikan hujan demi keselamatan cucunya. Namun, apakah kekuatan tradisi dapat mengubah takdir alam? Temukan perjalanan emosional dan pelajaran berharga dalam cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Zona Narasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Mentari pagi masih malu-malu menampakkan diri, bersembunyi di balik lapisan awan tebal yang menggelayut rendah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berhembus dengan desiran yang sedikit menakutkan. Di sebuah rumah kecil di pedesaan Purbalingga, Nenek Siti, seorang perempuan renta dengan rambut putih seputih kapas dan kulit keriput yang menceritakan kisah panjang hidupnya, tengah mengamati langit dari balik jendela dapur. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi kekhawatiran. Hari ini Rina, cucunya yang manis, harus berangkat sekolah. Bayangan awan gelap yang semakin menebal membuat hati Nenek Siti berdebar. Ia teringat akan cerita-cerita nenek moyangnya tentang kekuatan alam yang tak terduga dan betapa pentingnya menghormati ritme alam semesta. Hujan, bagi Nenek Siti, bukanlah sekadar fenomena meteorologi, melainkan sebuah kekuatan gaib yang harus dihormati dan, jika memungkinkan, dirayu. Ia mengingat betapa lebatnya hujan yang pernah melanda desa mereka beberapa tahun silam, dan bagaimana air bah hampir menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Kenangan itu masih terasa begitu nyata, seakan-akan suara gemuruh air bah masih bergema di telinganya. Rina, yang masih asyik dengan buku pelajarannya, tak menyadari kecemasan yang menggelayut di hati neneknya. Ia bersiap-siap dengan riang, tak menyadari betapa gelapnya langit di luar. Senyum ceria Rina yang biasanya mampu mencairkan suasana hati Nenek Siti, pagi ini justru semakin menguatkan rasa khawatirnya. Bayangan Rina yang berjalan sendirian di tengah hujan lebat, terhuyung-huyung karena terpaan angin kencang, terus menghantui pikirannya. Nenek Siti menghela napas panjang, hatinya dipenuhi rasa khawatir yang tak tertahankan. Bagaimana jika hujan turun dengan lebat? Bagaimana jika Rina kehujanan dan jatuh sakit? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya, membuat rasa cemas itu semakin membesar. Ia membayangkan Rina yang kedinginan, batuk-batuk, dan demam tinggi. Gambaran itu begitu nyata dan menyayat hatinya. Sebagai seorang nenek, tanggung jawab untuk menjaga keselamatan cucunya adalah hal yang paling utama baginya. Ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu yang buruk terjadi pada Rina. Nenek Siti mendekati Rina, tangannya gemetar sedikit. Ia ingin mencegah cucunya pergi ke sekolah, namun ia ragu bagaimana cara menyampaikan kekhawatirannya. Bagaimana menjelaskan tentang mitos dan ritual yang selama ini ia yakini? Ia tahu Rina, dengan pikirannya yang modern, mungkin tidak akan memahaminya. Namun, naluri seorang nenek yang begitu menyayangi cucunya membuatnya sulit untuk membiarkan Rina pergi dalam cuaca yang begitu mengancing. Ia harus melakukan sesuatu,
apapun itu, untuk melindungi cucunya. Kekhawatiran Nenek Siti semakin menjadi-jadi. Awan gelap sudah hampir menutupi seluruh langit, dan angin bertiup semakin kencang, menggoyang-goyang pepohonan di halaman rumah. Ia melihat kilatan cahaya di kejauhan, pertanda hujan akan segera turun. Hati Nenek Siti berdebar-debar seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Ia merasa harus berbuat sesuatu, segera. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke cerita-cerita nenek moyangnya tentang cara menghentikan hujan. Ia teringat akan ritual menaburkan garam dan bumbu dapur sambil mengucapkan mantra-mantra tertentu. Ritual itu, menurut cerita turun-temurun, dipercaya mampu meredakan kemarahan dewa hujan dan menghentikan hujan lebat. Meskipun terdengar kuno dan mungkin dianggap tahayul oleh sebagian orang, bagi Nenek Siti, ritual itu adalah satu-satunya harapan untuk melindungi Rina. Ia yakin, jika hujan turun dengan lebat, Rina akan kesulitan mencapai sekolah. Jalanan akan menjadi licin dan berbahaya, dan Rina bisa saja jatuh dan terluka. Bayangan Rina yang terjatuh dan menangis di tengah hujan membuat air mata Nenek Siti hampir menetes. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu yang buruk terjadi pada cucunya. Oleh karena itu, ia harus mencoba segala cara, termasuk ritual kuno yang telah diwariskan turun-temurun. Nenek Siti merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi Rina. Sebagai seorang nenek, ia merasa memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan cucunya. Ia tidak akan pernah mengizinkan Rina untuk menghadapi bahaya sendirian. Ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk mencegah Rina terkena hujan. Keyakinan akan kekuatan ritual kuno itu, meskipun kecil, memberikan secercah harapan di tengah rasa cemasnya yang begitu besar. Dengan tekad yang bulat, Nenek Siti memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Ia akan mencoba menghentikan hujan, meskipun ia tahu bahwa keberhasilannya tidaklah pasti. Namun, ia harus mencoba. Demi keselamatan Rina, ia rela melakukan apapun, termasuk melakukan ritual yang mungkin dianggap kuno dan tahayul oleh orang lain. Ia akan berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar dewa hujan mengabulkan permohonannya. Dengan langkah gontai namun teguh, Nenek Siti menuju ke dapur. Udara di dalam rumah terasa lebih hangat, kontras dengan dinginnya angin yang menerpa di luar. Ia membuka lemari penyimpanan, matanya mencari-cari sesuatu di antara aneka rempah dan bumbu dapur yang tertata rapi. Jari-jari keriputnya dengan hati-hati mengambil segenggam garam kasar, butiran-butirannya terasa dingin di antara jemarinya. Garam, simbol kesucian dan perlindungan dalam kepercayaan nenek moyangnya. Selanjutnya, ia mengambil beberapa jenis rempah-rempah lainnya, merica hitam yang harum, ketumbar yang sedikit pahit, dan kunyit yang berwarna kuning cerah. Setiap rempah dipilih dengan penuh pertimbangan, bukan sekadar bumbu dapur biasa, tetapi juga simbol-simbol kekuatan alam yang dipercaya mampu mempengaruhi kekuatan gaib. Merica untuk mengusir roh jahat, ketumbar untuk menetralisir energi negatif, dan kunyit untuk memberikan kekuatan dan keberanian. Nenek Siti kemudian membawa semua rempah-rempah itu ke halaman rumah. Hujan masih belum turun, namun awan gelap semakin mendekat, seperti monster raksasa yang siap menerjang. Angin bertiup semakin kencang, menggoyang-goyang tubuh Nenek Siti yang renta. Namun, ia tetap teguh berdiri, tekadnya tak goyah sedikit pun. Ia harus melakukan ritual ini demi keselamatan cucunya. Dengan tangan gemetar, Nenek Siti mulai menaburkan garam ke tanah, sedikit demi sedikit, sambil mengucapkan mantra-mantra yang telah diwariskan turun-temurun. Suaranya bergetar, diiringi desiran angin yang semakin kencang. Ia membayangkan kekuatan gaib yang mengalir dari tangannya, menuju ke tanah, dan kemudian naik ke langit,
meredakan kemarahan dewa hujan. Setelah garam, ia menaburkan merica, ketumbar, dan kunyit secara bergantian. Setiap butiran rempah yang jatuh ke tanah seakan-akan membawa harapan dan doa agar hujan segera berhenti. Nenek Siti terus berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar melindungi Rina dan menghentikan hujan yang mengancam. Air matanya menetes, membasahi pipinya yang keriput. Ia begitu mencintai cucunya. Aroma rempah-rempah yang menyengat terbawa angin, bercampur dengan aroma tanah yang basah. Nenek Siti terus berdoa, suaranya semakin lirih, namun penuh dengan keyakinan. Ia percaya bahwa doa dan ritualnya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Ia berharap hujan akan segera berhenti dan Rina bisa berangkat ke sekolah dengan selamat. Ia terus menaburkan rempah-rempah hingga semua habis. Hati Nenek Siti dipenuhi harapan dan ketakutan. Namun, langit tetap gelap, awan tetap tebal, dan angin tetap bertiup kencang. Tanda-tanda hujan semakin nyata. Sekelebat kilat menyambar di kejauhan, diikuti oleh gemuruh guntur yang menggelegar. Nenek Siti merasakan jantungnya berdebar kencang, seakan-akan ikut bergemuruh bersama guntur. Harapannya yang semula membuncah perlahan memudar, digantikan oleh rasa kecewa yang menusuk. Ritualnya, yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan doa, ternyata tidak membuahkan hasil. Tetesan air hujan pertama jatuh ke tanah, membasahi pipi Nenek Siti yang sudah basah oleh air mata. Ia masih terpaku di tempat, menatap langit dengan tatapan kosong. Semua rempah-rempah yang telah ditaburkannya tak mampu menghentikan hujan yang semakin deras. Angin bertiup semakin kencang, menerbangkan beberapa helai rambut putihnya. Nenek Siti merasa tubuhnya semakin lemas, harapannya sirna ditelan kenyataan. Hujan semakin deras, membasahi seluruh halaman rumah. Nenek Siti merasakan kegagalan yang pahit. Ia telah berusaha sekuat tenaga, melakukan ritual yang diyakininya, namun alam tetap tak berpihak padanya. Rasa kecewa dan putus asa memenuhi hatinya. Ia merasa telah gagal melindungi cucunya dari hujan. Rina, yang semula masih asyik dengan buku pelajarannya, kini mulai menyadari bahwa hujan akan segera turun. Ia melihat neneknya yang tampak lesu dan putus asa. Rina mendekati neneknya, merasa iba melihat kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Ia tahu bahwa neneknya sangat khawatir akan keselamatannya. Rina dengan lembut memegang tangan neneknya, mencoba memberikan semangat. Ia mengerti bahwa neneknya sangat mempercayai mitos dan ritual tersebut, dan kegagalan ritual itu pasti sangat mengecewakan baginya. Namun, Rina juga tahu bahwa neneknya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus tetap kuat dan tegar. Meskipun hujan semakin deras, Rina berusaha menghibur neneknya. Ia mengatakan bahwa ia akan tetap berhati-hati dalam perjalanan ke sekolah. Ia berjanji akan segera pulang setelah sekolah selesai. Ia mencoba meyakinkan neneknya bahwa ia akan baik-baik saja. Air hujan membasahi tubuh Nenek Siti, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Namun, dinginnya air hujan tak sebanding dengan dinginnya rasa kecewa yang mencengkeram hatinya. Ia telah gagal. Ritualnya, yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan harapan, tak mampu menghentikan hujan. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia merasa telah mengecewakan Rina. Namun, di tengah rasa kecewanya, Nenek Siti melihat Rina. Cucunya itu berdiri di sampingnya, wajahnya dipenuhi dengan keprihatinan. Rina memegang erat tangan Nenek Siti, memberikan dukungan dan kekuatan yang tak terduga. Sentuhan lembut Rina seakan-akan membangkitkan kembali semangat Nenek Siti. Rina menatap Nenek Siti dengan mata yang penuh kasih sayang.
"Nek," kata Rina dengan suara lembut, "hujan ini tidak akan berhenti hanya karena kita menabur garam. Tapi, Nek, aku akan tetap berhati-hati di jalan." Kata-kata Rina sederhana, namun penuh makna. Ia memahami kekecewaan neneknya, namun ia juga menunjukkan keberanian dan kedewasaannya. Nenek Siti terharu mendengar kata-kata Rina. Ia menyadari bahwa cucunya itu telah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bijaksana. Rina tidak hanya memahami kepercayaan neneknya, tetapi juga mampu menerima kenyataan. Ia tidak menyalahkan neneknya atas kegagalan ritual tersebut. Di tengah derasnya hujan, Nenek Siti merasakan sebuah kekuatan baru tumbuh di dalam hatinya. Kekuatan itu bukan berasal dari mantra atau ritual, tetapi dari cinta dan kasih sayang yang diberikan Rina. Cinta Rina telah memberikannya kekuatan untuk menerima kenyataan dan melepaskan kekecewaannya. Nenek Siti memeluk Rina erat-erat. "Terima kasih, Nak," bisik Nenek Siti di telinga Rina. "Nek juga akan selalu berdoa untuk keselamatanmu." Pelukan itu penuh dengan kasih sayang, pengampunan, dan penerimaan. Hujan masih turun, namun hati Nenek Siti terasa lebih hangat. Dalam pelukan itu, Nenek Siti menyadari bahwa meskipun ritualnya gagal, ia telah mengajarkan Rina sebuah pelajaran berharga, bahwa kepercayaan dan keyakinan itu penting, tetapi menerima kenyataan dan tetap tegar menghadapi tantangan hidup juga sama pentingnya. Ia telah mengajarkan Rina untuk menghargai alam dan kekuatannya yang tak terduga. Di tengah derasnya hujan, Nenek Siti dan Rina saling menguatkan. Mereka berdua menyadari bahwa ikatan keluarga jauh lebih kuat daripada kekuatan alam. Mereka akan menghadapi hujan bersama-sama, saling mendukung dan menyayangi. Hujan akan berhenti, dan kehidupan akan terus berjalan. Nenek Siti duduk di beranda, memperhatikan hujan yang masih turun dengan lebat. Air hujan membasahi tubuhnya, namun ia tak merasa kedinginan. Hatinya terasa hangat, dipenuhi oleh rasa syukur dan penerimaan. Ia telah belajar sebuah pelajaran berharga hari ini, bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri, dan manusia harus belajar untuk menghormati dan beradaptasi dengannya. Meskipun ritualnya gagal, Nenek Siti tidak menyesal. Ia telah mencoba, dan itu yang terpenting. Ia juga telah mengajarkan Rina sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menerima kenyataan dan tetap tegar menghadapi tantangan hidup. Rina telah menunjukkan kedewasaannya dan kekuatannya dalam menghadapi situasi yang sulit. Nenek Siti menyadari bahwa kepercayaan pada mitos dan tradisi itu penting, namun tidak boleh mengalahkan akal sehat dan kemampuan untuk beradaptasi. Ia akan tetap mempertahankan kepercayaan dan tradisi leluhurnya, namun ia juga akan mengajarkan Rina untuk berpikir kritis dan rasional. Ia akan mengajarkan Rina untuk menghargai alam dan kekuatannya yang tak terduga. Hari ini, Nenek Siti telah belajar untuk melepaskan kekecewaan dan menerima kenyataan. Ia telah belajar untuk menghargai kekuatan cinta dan kasih sayang keluarga. Ia telah belajar untuk bersyukur atas apa yang telah ia miliki. Dan yang terpenting, ia telah belajar untuk tetap tegar menghadapi tantangan hidup. Hujan akhirnya reda, meninggalkan udara yang segar dan bersih. Nenek Siti tersenyum, merasa damai dan tenang. Ia telah melewati sebuah pengalaman yang berharga, dan ia telah belajar banyak hal dari alam dan dari cucunya, Rina. Matahari kembali menampakkan diri, menerobos celah-celah awan yang mulai menipis. Sinar matahari yang hangat menyinari halaman rumah Nenek Siti, mengeringkan sisa-sisa air hujan. Nenek Siti dan Rina duduk bersama di beranda, menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Suasana hati mereka terasa lebih tenang dan damai. Hari ini, mereka telah belajar banyak hal. Mereka telah belajar tentang kekuatan alam,
tentang pentingnya menerima kenyataan, dan tentang kekuatan cinta dan kasih sayang keluarga. Mereka telah melewati sebuah pengalaman yang berharga, dan mereka telah saling menguatkan satu sama lain. Kisah Nenek Siti dan Rina ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai alam dan tradisi, namun juga untuk berpikir kritis dan rasional. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, namun juga jangan pernah lupa untuk menerima kenyataan dan tetap tegar menghadapi tantangan hidup. Stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.